Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan bahas tentang key map, karena map ya. Oke, materi hari ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya tentang fungsi kanonikal, gitu ya. Kalau masih ada yang lupa, ya berarti kita sudah mempelajari apa aljabar boolean, ya. Sebelum aljabar boolean kita sudah mempelajari gerbang logika, ada and or not, gitu ya. Kemudian nen nor, ya, XOR sama XNOR. Kemudian berikutnya ada postulat boolean, kemudian ada teorema boolean, ya. Setelah teorema boolean, kemarin kita mempelajari fungsi boolean. Selanjutnya ada fungsi canonical, sum of product, product of sum, gitu ya, yang merupakan ekspresi atau bentuk lain dari penyederhanaan, gitu ya, mekanisme penyederhanaan rangkaian digital. Oke, nah ini kita akan membahas salah satu teknik, ya, bagaimana menyederhanakan rangkaian logika. Kalau sebelumnya kita menggunakan fungsi kanonikal, nah kita menggunakan peta, Karnaugh map, peta key map itu ya, penemunya adalah Mr. Karnaugh gitu ya. Kemudian materi ya, saya ambilkan sama dari rujukannya, dari Dr. Prima Kristalina. Beliau adalah staf pengajar di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kemudian kalau Anda semua perlu mempelajari lebih lanjut terkait dengan materinya, bisa diakses di prima.lecturer.pens.ac.id ya. Beliau ini adalah dosen pembimbing saya. Terima kasih Putri atas bimbingannya. Oke, masuk ke pembahasan ya. Di sini nanti tidak akan saya bahas semuanya ya. Maksimum sampai keymap 3 variabel ya, supaya videonya tidak terlalu panjang. Keyword ada dua variabel, berarti ada dua input A, B, ya, kemudian atau simbol yang lain yang jelas variabelnya ada dua A sama B, atau nanti kalau kita kombinasikan berarti ada 00, 01, 10 dan 11. Kemudian keyword tiga variabel dan seterusnya sampai yang terakhir nanti kalau materi secara keseluruhan ada penyederhanaan rangkaian dengan keyword, ya, simplifikasi dari rangkaian. Oke, ini tujuannya. Kemudian yang masuk ke materi ya. Kita merupakan peralatan grafis atau tools yang kita bisa gunakan untuk penyederhanaan ya, persamaan logika dengan menggunakan tabel ya, peta ya, map ya. Kemudian petanya peta apa ya? Peta yang di-create oleh Mr. Karnaugh ini ya. Pada banyak rangkaian digital ya, kita perlu menyederhanakan dengan menggunakan ekspresi di mana variabelnya minimum tapi dengan tidak mengubah hasil. Ya. Kemudian dapat meminimalkan ekspresi boolean dari 2, 3, ataupun 4 variabel tadi menggunakan jenis map yang berbeda. Ya. Mapnya ada map untuk 2 variabel, map 3 variabel, dan map 4 variabel. Ya. Kemudian keyword ini juga salah satu cara yang digunakan untuk menyederhanakan ya dibandingkan dengan menggunakan sum of product, product of sum gitu ya. Jadi menggunakan canonical. Jadi mekanisme penyederhanaan rangkaian logika ya ada beberapa. Salah satunya menggunakan canonical, yang lainnya menggunakan aljabar boolean, ya, teorema boolean. Kemudian yang lainnya lagi yang ketika berarti kita menggunakan keymap. Tujuan utamanya apa? Rangkaiannya jadi sederhana. Ya. Kalau rangkaiannya jadi sederhana, nanti dampaknya apa? Dampak lebih lanjut lagi kalau misalkan kita bikin tips, berarti tipsnya tidak terlalu kompleks atau bisa lebih simple dengan harapan outputnya yang sama. Oke, kemudian ya keyword merupakan representasi ya seperti tabel. Lebih banyak informasinya di mana grid-nya adalah 0 dan 1 sesuai dengan data inputnya. Nah, ini adalah langkah-langkah menyelesaikan persamaan menggunakan keyword. Pertama, pilih dulu jumlah variabelnya yang sesuai. Nah, ada variabel inputnya 2, kemudian ada yang 3, kemudian 4. Ya. Oke, ada dua variabel 3 sama 4. Oke, pilih keyword sesuai dengan jumlah variabelnya. Kemudian identifikasi min-term sama max-term. Bagi yang lupa min-term sama max-term, masuk ke materi sebelumnya. Ada pembahasan terkait dengan fungsi canonical. Ya, ada sum of product, ada product of sum. Ya. Untuk sum of product, letakkan angka 1 di blok keymap. Ingat untuk sum of product. Ya. Kemudian untuk yang nilai lainnya adalah 0 di blok lain selain yang min-termnya. Kemudian untuk product of sum berarti kebalikannya ya, masukkan 0 pada bloknya keymap-nya, kemudian letakkan nilai 1 di blok yang lain.
Ya, kemudian kita kelompok-kelompokkan membentuk persegi ataupun persegi panjang. Nanti ada penyederhanaan mekanisme atau teknik penyederhanaannya menggunakan eh, penggabungan ya sel-sel yang ada dalam tabel Kinect-nya. Oke, kemudian dari kelompok yang dibuat pada langkah 5 temukan sum produknya. Jadi ada klasifikasi, ada sum of product ataupun product of sum. Nah, ini contoh ya, 2 variabel, 3 variabel, serta 4 variabel. Yang perlu diperhatikan pada penggunaan variabel mulai dari 3, kalau 2 variabel kan jelas di sini hanya ada 0 dan 1, kalau Anda perhatikan. Ini adalah A dan B, ini adalah 01, ini 01. Kalau 00 berarti di sini letaknya, kemudian ini A0, ya, kemudian B0, kemudian yang di sini berarti 01, ya, A-nya adalah 0, B-nya adalah 1. Kemudian di sini 2 itu dari mana? Ini adalah A-nya 1, B-nya 0, berarti ini 1, 0. Kemudian ini adalah 1, 1. Ya, 1, 1. Oke, yang menjadi perhatian khusus adalah urutan angka ketika kita menggunakan 3 variabel. Yang digunakan bukan barisan binar 00, 01, 10, 11, tetapi urutannya adalah 00, 01, 11. Nah, yang ini yang menjadi pembeda. Perhatikan di sini. Kemudian 1, 0. Ini merupakan urutan dari kode grid. Judul yang ada dalam kolom ataupun dalam baris ya, harus mengikuti urutan kode grid. Ya. Peta tidak akan berfungsi ketika tidak menggunakan urutan kode gray. Dimana kalau urutan kode gray itu apa? Nanti ada di sini. Penjelasannya ada di slide berikutnya. Ada sudah saya taruh di my class gitu ya. Nah, sumbernya dari mana ini sumber saya dapatkan penjelasan terkait dengan kode gray. Kembali lagi ke sini. Nah, untuk yang 3 input ya, ini tabelnya bisa memanjang ke kanan ataupun bisa memanjang ke bawah. Tentunya untuk ini nilai variabelnya A, B, C itu mengikuti. Kalau mau memanjang ke bawah berarti ya misalkan A-nya ke samping, kemudian B sama C-nya ke bawah itu boleh. Tapi nanti kita bikin kesepakatan aja supaya apa? Supaya lebih mudah dalam pembahasan berikutnya. Jadi kesepakatan di kelas ini khusus di kelas. Ya. Oke. Kemudian yang untuk 4 variabel ini ada A, B, C, sama D. Nah, kalau 0, 0, 0, 0 semua di sini. Ini adalah titik 0, 0, 0, 0. Kemudian perlu diperhatikan di sini adalah 0, 0, 1, 1. Kemudian di sini adalah 0, 0, 1, 0. Nah, kalau 1, 1, 1 semua di mana? Kita lihat di sini. Ini adalah 1, 1. Pertemuan dari A, B, C, D yang 1, 1, 1, 1 itu ada di sini. Kalau 1, 1, 0, 0 ada di mana? Di sini. 1, 1, kemudian 0, 0. Kalau 0, 0, 1, 1 berarti 0, 0-nya di sini, 1, 1-nya di sini. Kalau 0, 1, 0, 1 berarti di sini. Kira-kira gitu ya. Kalau 1, 0, 1, 0 di mana? Iya jelas. Di sini. Ini 1, 0, 1, 0. Jadi ini dipetakan ke bawah lokasinya. Ya, ini ke sini. Samping. Kalau 0001 mana? 0-nya 3 kali, satunya 1 kali. Nah, di sini. Di lokasinya. Oke, itu ya. Cara pembuatan peta keymap-nya. Diperhatikan dulu cara pembuatan peta keymap-nya. Ada 2 variabel, ada 3 variabel. Ingat, 3 variabel adalah 00, 01, 11, 10. Ya. Dan berlaku juga untuk yang 4 variabel. Bahwasanya dalam aturan kode gray hanya 1 digit gitu ya, yang boleh diubah. Urutan kode gray hanya mengubah 1 bit biner ya, setiap kita melakukan perpindahan satu angka ke angka yang lainnya. Detailnya silahkan dibaca sendiri. Next. Ini adalah yang kita sepakati di kelas. Ya. Yang kita sepakati ada A, B, ya, 2 input, ya, 00, 01, berarti di sini ini adalah ya nilai A aksen, B aksen ya di sini. Kemudian ini A aksen, B, ya. Kemudian di sini adalah A, B aksen, kemudian di sini adalah A, B. Nah, itu ya kalau dioperasikan dengan logika yang ada. Ini adalah 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nanti kalau B sama A-nya bergeser, apakah berubah? Nanti kita cek lagi otomatis akan bisa jadi berubah. Oke, kemudian ya, ini untuk yang 3 variabel ada A, B, sama C. Ini saya bikin ke samping atau memanjangnya ke arah kolomnya banyak ke arah samping. Ya, B sama C-nya saya arahkan ke samping. Nah, di sini berarti A aksen, B aksen, C aksen. Ini 0, 0, 0, 0. Di sini berarti apa? A aksen, B aksen, C, 0, 0, 1. Kemudian di sini adalah 0, 1, 1. Berarti A aksen, B, C. Ya, kemudian di sini 0, 1, 0. Ya. Sederet di sini semuanya adalah A aksen. Sederet di sini semuanya adalah A. Ya.
Yang B berarti yang ada di sini. B-nya itu berarti di golongan ini. C-nya juga cuma ya di sini ya, di sini. Oke, kalau kita perhatikan lebih detail, ya, di sini misalkan A aksen, B aksen, C aksen, lokasinya ada di mana? A aksen, B aksen, C aksen, berarti kan di sini. Kalau A, B, C, lokasinya di mana? Berarti di sini. A-nya satu, B-nya satu, B-nya satu. Oke, kemudian, nah ini empat variabel ya, bukan dua, maaf. Ini harusnya key map empat variabel, key map empat variabel. Di situ ada A, B, C, D, ya, perlu diperhatikan nilai A, ya, ini adalah semuanya A aksen. Nah, ini adalah A. Kemudian C aksen yang mana? C aksen adalah yang ini. Ini adalah C, kemudian D aksen adalah D aksen itu di sini. Ini yang D-nya 0, kemudian sama yang di sini. Yang D aja ada di sini. Nah, kalau A, B, C, D di mana lokasinya di sini? Ini satu A, ini satu B, ini C, ini D. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan di kelas gitu ya terkait dengan map-nya, mapping-nya dulu. Anda perlu paham map-nya dulu sebelum menggunakan ke aplikasi penyederhanaan ya. Oke, berikutnya ya, ini adalah aturan pengelompokan. Setelah kita tahu petanya, setelah tahu mapnya, setelah tahu tabelnya, kita perlu memetakan. Supaya apa? Supaya nanti bisa digunakan untuk menyederhanakan. Karena tujuan dari penggunaan keymap ini adalah untuk menyederhanakan dari rangkaian logika. Rangkaiannya panjang bisa disederhanakan dengan menggunakan keymap. Jadi ada satu fungsi panjang gitu ya. Nanti kita masukkan ke dalam peta keymapnya ya, 2, 3, atau 4 variabel, nanti kita bisa sederhanakan secara lebih cepat. Oke. Pertama, tidak boleh ada angka 0, ya. Kemudian tidak boleh diagonal penyederhanaannya atau pengelompokannya. Kita menggunakan aturan penyederhanaan untuk mengelompokkan. Nah, ini contoh di sini maksudnya. Tidak boleh diagonal. Ini nggak boleh, ya. Pengelompoknya tidak boleh diagonal. Nah, berikutnya, ya, tidak boleh ada angka 0, tidak boleh angka 0. Misalkan di sini ada angka 0, mana yang ada angka 0-nya? Nah ini tidak boleh ada angka 0. Harus ada satu dan satu, ya. Kemudian berikutnya, ya, hanya angka pangkat 2 sel yang di setiap kelompok. Dua pangkat kan eh, dua pangkat dua pangkat dua sel berarti hanya ada dua misalkan di sini, ya. Dua pangkat 0 itu kan satu, ya. Kemudian mana yang ada satu? Nah ini misalkan ini kan ada satu, dikelompokkan jadi satu. Kemudian eh, dua pangkat nol kan satu ya. Dua pangkat satu berarti dua. Ini boleh dua, dikelompokkan jadi dua. Jadi dikelompok dua itu maksudnya ini kelompok yang pertama, ya ini kelompok yang kedua. Nah ini nggak boleh, kenapa? Ini kan tiga, kelipatan tiga. Jadi kelipatan tiga maksudnya bukan dua pangkat. Nah dua pangkat nol itu kan satu, dua pangkat satu itu dua, dua pangkat dua itu kan empat, satu harusnya empat, ya kira-kira seperti itu. Berikutnya ya, kelompok harus seluas mungkin. Contoh seluas mungkin apa? Ini saya hapus sebentar. Untuk kelompok seluas mungkin, ketika kita bandingkan di sini, misalkan ada kita sebenarnya bisa aja mengelompokkan ini hanya dua, gitu ya. Tetapi saya hapus sebentar. Kita gunakan gambar yang terakhir aja. Nih, misalkan ini kan kalau kita bulatkan gitu ya. Ini nilainya C-nya kalau di sini AB-nya atas ya. C-nya itu perhatikan. C-nya di sini adalah ini C-nya 0, di sini juga C-nya 0 ya. C-nya 0. Kemudian nilai B-nya ini juga 0, di sini juga 0. Berarti C sama B-nya bisa dikelompokkan jadi lebih besar ya. Secara cakupan, secara ruang lingkup dia lebih besar ya, harus luas mungkin ya, harus berada dalam satu kelompok, dan diperbolehkan mengelompokkan secara tumpang tindih. Tumpang tindih itu berarti kita lihat yang sebelah sini. Ini boleh tumpang tindih ya, yang paling kiri. Kemudian apalagi ya, untuk melingkupi sekitarnya dapat mendapatkan jumlah kelompok sedikit mungkin ya. Kalau bisa sederhana, misalkan ini tadi ya, yang kita contohkan sedikit mungkin. Nah, kalau kita mau kalau kita mau mengelompokkan ini, misal ya, kita jadi kecil-kecilin itu ya.
Ini kan ini satu, gitu ya. Ini dua, ya. Ini tiga, ya. Ini ke bawah sedikit. Ini tiga, kemudian ini adalah empat. Tapi yang diharapkan itu adalah ya jumlah kelompok sedikit mungkin sehingga cuman dibikin dua kelompok ini lebih baik. Jadi tidak dibikin jadi empat kelompok yang dua pangkatnya, tapi dibikin jadi dua kelompok. Mereka seperti itu. Oke, ini contoh IMAP untuk dua variabel. Oke, bentar. Apa namanya? Untuk videonya saya cukupkan sampai di sini. Pembahasan terkait IMAP dua variabel dan tiga variabel pada video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.